Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Untuk edisi video kali ini sangat berbeda kawan, dan ini untuk mengakomodir bagi kawan-kawan pecinta legenda catur dunia yang suka video pendek, video yang tidak bertele-tele, video yang tidak banyak omong. Jadi saya buatkan video semacam itu. Jadi kawan-kawan yang suka suaranya admin, dengan merdunya suara admin yang serak-serak bahasa, candaan admin, kali ini mohon bersabar. Memang video kali ini saya khususkan bagi kawan-kawan yang suka video catur yang langsung das, tak perlu banyak analisa kawan. Tapi memang nanti sedikit hambar rasanya, seperti sayur yang tak pakai garam kawan. Jadi mohon bersabar, karena video kali ini hanya berisi gameplay dari para pemain yang bertarung di kandidat turnamen di babak kedua. Dan gameplay pertama ini adalah permainannya Richard Rapport versus Alireza Firoza. Langsung ke permainan. Tidak seperti biasa, saya hanya memberikan gameplaynya saja tanpa penjelasan kawan. Memang agak sedikit hambar, agak sedikit aneh. Tapi memang kawan, sore ini agaknya kurang bersemangat untuk memberikan analisa game-game remis kawan. Hanya satu game yang berakhir menang kalah, yaitu partainya Nakamura tadi versus Temur Rajabov yang sudah kita ulas tadi pagi, dan 3 partai sisanya berakhir miss. Jadi saya rasa kurang menarik, yang bikin admin kurang semangat untuk memberikan penjelasan analisa langkah-langkah setiap pemain. Sebetulnya di game antara Richard Rapport ini kalian nanti akan melihat bagaimana Richard Rapport ini mempunyai keuntungan kawan, kesempatan untuk menang, tapi akhirnya berakhir miss. Nanti kalian bisa melihat di mana posisi Richard Rapport mempunyai keuntungan. Bisa kalian lihat dari parameter yang naik tajam ke atas punyanya Richard Rapport. Dan kita temu sekarang endgame sepasang Beteng versus Beteng. Nah itu tadi Beteng A1 dari Alireza merupakan langkah blunder kawan, yang memberikan keuntungan lebih dari Richard Rapport. Langsung 2 betengnya menempati baris ke-7 pertahanan Alireza. Tapi sayangnya kalian lihat di beberapa langkah berikutnya ini kesempatan itu hilang kawan. Nah ini beteng putih melakukan skak bolak-balik tanpa ambil pion yang ada di petak G6 tadi kawan. Nah ini langkah yang membuat kesempatannya tadi sebetulnya di beberapa langkah sebelumnya kawan. Ambil pion G6 yang melakukan skak di petak G7. Nah itu tadi beteng juga sempat melakukan blunder punyanya Alireza, beteng E7. Dengan komposisi beteng atau keunggulan satu pion dalam endgame beteng versus beteng kawan, dalam permainan level atas seperti ini, kemungkinan banyak remisnya daripada menangnya kawan. Dan permainan berakhir di langkah ke-60 dengan kesepakatan remis. Selanjutnya gamenya dari Duda versus Ding Liren ke langkah pertama. Untuk gamenya Duda versus Ding Liren ini saya tidak terlalu memperhatikan kawan jalannya gamenya. Di sini mereka bermain dengan Italian, variasi pertahanan 2 kuda, dan tidak melanjutkan dengan Fried Liver Attack tadi dengan kuda G5-nya. Sangat jarang kita temui permainan level atas bermain dengan Fried Liver Attack. Ujung-ujungnya kalau bermain dengan variasi pertahanan 2 kuda, nanti akan berlanjut ke Gyuju Piano. Ding Liren dengan menterinya menyisir sisi kiri papan tadi kawan, langkah yang sangat jarang kita temui dalam permainan Italia, menyisir sisi kiri atau sayap menteri dengan menterinya. Sebetulnya admin ini jarang untuk menjagokan para pemain tertentu untuk menang di event tertentu kawan. Tapi kali ini admin ini kayaknya menjagokan Jan-Christoph Duda. Tapi di 2 pertandingan ini Jan-Christoph Duda hanya bermain remis, sehingga poinnya cuma 1 sekarang sama dengan para pemain yang lainnya. Sekarang klasemen hanya dipimpin oleh Ianni Puniacci serta Fabiano Caruana kawan, karena Caruana dan Ianni Puniacci di babak kedua juga bermain remis. Itulah kawan permainannya dari Jan-Christoph Duda versus Ding Liren di babak kedua. Di langkah ke-41 mereka melakukan langkah-langkah yang berulang, akhirnya membuat kesepakatan remis di langkah ke-41.
Kesepakatan remis hanya bisa ditawarkan selepas langkah ke-40-nya hitam kawan. Dan sekarang posisinya di langkah ke-41 hitam, maka kesepakatan remis diperbolehkan. Itulah aturannya. Berikutnya permainannya Ian Nepomniachtchi versus Fabiano Caruana. Dan di sini cukup mengejutkan juga mungkin bagi Fabiano Caruana, di mana Ian Nepomniachtchi tidak bermain dengan Ruy Lopez, dia bermain dengan Italian Game. Mungkin Fabi ini sudah mempersiapkan Ruy Lopez untuk menghadapi Ian Nepo, ternyata Ian Nepo bermain dengan permainan Italian Game. Ya, kalau dibilang Ian Nepo ini memang beberapa kali cukup memberikan kejutan bagi lawan-lawannya kawan. Dia memang sulit ditebak cara permainannya. Mungkin bagi Carlsen, Ian Nepo merupakan lawan yang ya dibilang mudah untuk ditaklukkan. Tapi bagi pemain yang lain, Ian Nepo merupakan salah satu pemain yang cukup memberikan kejutan, baik taktik ataupun ya cara bermainnya kawan. Ian Nepo juga dengan gaya rambutnya selalu khas kawan. Selalu ada model-model terbaru yang dibawa oleh Ian Nepo saat debutnya di turnamen-turnamen tertentu. Cukup menarik pemain ini. Nah, di sini kawan terjadi langkah-langkah yang berulang, akhirnya terjadi remis di langkah ke-33. Bisa kalian perhatikan di posisi seperti ini kawan. Seperti yang kalian lihat di posisi parameter, posisi hitam ini cukup bagus. Engine menyatakan posisi hitam ini sangat unggul kawan. Tapi di sini Caruana membuat langkah-langkah yang berulang seperti ini kawan, yang akhirnya 3/4 repetition move. Di posisi ini kawan, giliran hitam langkah dan terlihat itu posisinya masih cukup bagus. Mungkin Fabiano Caruana tidak menemukan langkah terbaik. Langkah terbaik versi engine adalah beteng sikat gajah di petak B2 ini kawan. Tapi mungkin sudah dipertimbangkan, mungkin Caruana di langkah kelanjutannya tidak menemukan langkah yang lebih baik kawan, yang akhirnya melakukan 3/4 repetition move. Permainan berakhir di langkah ke-33. Kita lanjut ke game berikutnya, yaitu game antara Hikaru Nakamura versus Temur Rajabov. Hikaru Nakamura bermain dengan Ruy Lopez dan dihadapi dengan permainan pertahanan dua kuda atau Berlin defense kawan. Dan di sini Temur Rajabov ataupun Hikaru Nakamura tidak memilih mainline dari Berlin defense. Dia memilih variasi kalem kawan. Ya, biar tidak membosankan juga bagi para pemain ataupun bagi penonton. Dihitung-hitung kawan, mereka ini bermain hampir 7 jam untuk melakoni partai ini dengan endgame yang cukup panjang kawan. Yaitu endgame antara beteng plus gajah versus beteng plus kuda. Cukup menarik kalau terjadi pertarungan seperti itu. Kuda melawan gajah itu selalu menjadikan permainan sangat menarik kawan. Kalau tidak ulet, ya bisa-bisa juga bikin repot kuda itu. Sampai langkah ke-29 ke-30 ini permainan cukup seimbang kawan. Langkah-langkah kedua pemain sangat presisi. Memang terlihat kuda putih ini cukup sentral posisinya yang tidak bisa diganggu-gugat oleh gajah terang hitam. Nah itu beteng hitam yang naik tadi ke petak D5 meninggalkan baris kelimanya sehingga beteng putih bisa ambil pion A6 kawan. Nah sekarang di langkah ke-40 ini banyak sekali langkah-langkah dari kedua pemain yang berwarna kuning. Parameternya naik turun kawan, seperti roller coaster. Di langkah ke-60 mulai langkah ke-59 tadi terlihat putih atau Hikaru Nakamura sudah 90% kawan, tapi masih butuh perjuangan. Di situ terlihat Temur Rajabov mengorbankan gajahnya demi mendapatkan tempo pionnya didorong maju, tapi beteng putih dari belakang siap menghadangnya ataupun rajanya sendiri tadi. Nah, sekarang pion hitam sudah tidak bisa punya kesempatan untuk promosi, tinggal bagaimana putih sudah mulai mendorong pion A-nya kawan. Didukung kuda, didukung oleh beteng. Selepas kuda lompat ke E7 ini tidak memberikan kesempatan bagi hitam
untuk berharap remis apalagi menang kawan. Kuda siap lompat ke peta C8 yang sudah saya jelaskan di video tadi pagi. Untuk membackup pion, beteng siap naik dan pion bisa promosi. Pion hitam sudah tidak bisa promosi kawan. Di langkah ke-75 Temor Rajabov menyerah. Itulah kawan gameplay para pemain di babak kedua. Tidak seperti biasanya satu persatu langkah saya jelaskan, terkadang di atas 15 menit, bahkan tadi sempat di atas 20 menit kawan. Memang tergantung kawan, kalau langkahnya panjang seperti 75 langkah ini, ya tentu saja durasinya bisa panjang. Semoga video atau gameplay dari para pemain ini bisa menghibur kalian untuk malam ini, dan kita tunggu saja aksi-aksi para pemain di babak ketiga nanti malam. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.